Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa yang saya hormati, perkenalkan, saya Melana Margareta Sandestari, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka. Senang sekali rasanya bisa berbagi sedikit pemikiran dengan teman-teman semua hari ini. Coba bayangkan, setiap kali kita buka ponsel yang muncul langsung banjir informasi mulai dari berita viral, gosip, sampai meme lucu. Tapi di balik semua itu ada ancaman besar yang sering tidak kita sadari, hoaks atau berita palsu. Hoaks ini seperti virus yang bisa menyebar cepat dan merusak kepercayaan di masyarakat. Nah, hari ini saya ingin mengajak teman-teman ngobrol tentang peran generasi muda dalam mencegah penyebaran hoaks di era digital. Lewat tema literasi digital dan tanggung jawab sosial, saya berharap kita semua bisa lebih sadar pentingnya berpikir kritis dan berhati-hati di dunia maya. Yuk, sama-sama kita bahas bagaimana kita sebagai generasi muda bisa jadi garda terdepan melawan penyebaran hoaks. Pertama, kita perlu paham dulu seberapa besar dampak negatif hoaks bagi masyarakat dan stabilitas sosial. Hoaks bukan sekedar kebohongan kecil di internet. Ia bisa memicu perpecahan, menimbulkan kepanikan, bahkan mengancam keamanan nasional. Contohnya, saat pandemi COVID-19, banyak beredar hoaks soal vaksin yang bikin sebagian orang takut divaksinasi. Akibatnya, pandemi jadi makin lama berakhir berdasarkan data Kementerian Kominfo. Sepanjang tahun 2023, ada lebih dari 11.000 konten hoaks tersebar di berbagai platform, seperti Facebook, Twitter, dan TikTok. Dampaknya nyata, mulai dari konflik sosial, rusaknya kepercayaan antar warga, sampai kekerasan di dunia nyata. Kalau hal seperti ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin generasi kita yang akan merasakan akibatnya di masa depan. Kedua, kita perlu tahu cara memverifikasi informasi sebelum membagikannya. Kadang kita terlalu cepat share sesuatu hanya karena menarik atau kelihatannya benar. Padahal, langkah paling sederhana seperti cek sumber bisa mencegah penyebaran hoaks. Beberapa hal yang bisa dilakukan, periksa sumbernya apakah berasal dari situs resmi atau akun terpercaya. Bandingkan informasi dengan sumber lain yang kredibel. Kita bisa pakai alat seperti Google Fact Check atau situs cekfakta.com. Perhatikan tanda-tanda hoaks seperti judul yang terlalu heboh, gambar hasil editan, atau narasi yang terlalu emosional. Menurut survei Katadata Insight Center 2023, 68% pengguna media sosial remaja pernah menerima hoaks. Dan banyak yang tanpa sadar ikut menyebarkannya. Artinya, kita perlu lebih bijak sebelum klik share, tanya dulu ke diri sendiri, benar nggak sih ini? Ketiga, kita sebagai generasi muda punya peran besar untuk ikut kampanye literasi digital. Karena kita adalah pengguna aktif media sosial, kita juga punya potensi besar untuk mengubah suasana digital jadi lebih sehat. Laporan UNESCO tahun 2022 menegaskan bahwa literasi digital adalah keterampilan penting abad ke-21 untuk melawan disinformasi. Jadi, kita bisa mulai dari hal kecil, ikut pelatihan literasi digital, bikin konten edukatif di Instagram atau TikTok, atau gabung di komunitas seperti gerakan anti-hoax. Bayangkan kalau kita ramai-ramai bikin kampanye positif seperti hashtag, cek dulu baru share. Efeknya pasti besar. Dengan cara ini, kita bukan cuma melindungi diri sendiri dari hoaks, tapi juga ikut menjaga masyarakat agar tetap terinformasi dengan benar. Ini bagian dari tanggung jawab sosial kita sebagai generasi muda yang melek digital. Sebagai penutup, bisa kita simpulkan bahwa hoaks adalah ancaman serius yang dapat merusak kepercayaan dan kestabilan sosial. Tapi kabar baiknya, kita bisa mencegahnya dengan verifikasi informasi dan aktif berpartisipasi dalam literasi digital. Kita, generasi muda, punya peran penting sebagai agen perubahan di era digital. Jadi, mulai dari sekarang, biasakan untuk cek dulu sebelum share. Sebarkan informasi yang benar dan jadilah contoh bagi orang lain. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.